Mana suaranya? Masih Iya, rame ya. dan kita bakal menyaksikan pertandingan ketiga pada siang hari ini di mana pesawat bakal bergerak dari arah observatory menuju ke Cape Town. Oke, Cape Town itu artinya masih bersinggungan sama Sentosa. Apakah di sini Starred bakal melakukan pattern yang sama secara continuous? Ya. Atau kita lihat, oh ternyata RRQ juga kalau kita perhatikan udah kayaknya main di tempat asalnya di mana dia turun di pick. Loh, ternyata dia turun ke Bima Sakti, Wow, Pak. gila. Dan BTR masih dengan BTR Begel nih turun di pick di mana. Dan Star 8. Dan ini menarik banget, ada Aura NSC yang juga turun di pick. Oh, ini bakal jadi perang harusnya. Perang di early game. Perang di pagi hari ya. Yes. Dan ada sedikit perubahan dari L40 sendiri. Mereka memutuskan untuk turun ke Cape Town. Yep. Yang dimana notabene itu adalah rumahnya Black Horse. Black Ketika lu mau bertamu, logikanya adalah walaupun kalian menang, kalian bakal cacat, men. Oke. Tapi kita bakal lihat gimana perjuangan L40 nantinya ya. Yap, karena mereka mau berperang bukan bertamu ya. Yoi, Dan nggak kalau butuh kita lihat, pintu. nggak butuh pintu, Yoi. karena udah nomor 1 di Play Store. Oke, nice. Dan kalau kita lihat juga, kayaknya masih belum mendengar suara-suara tembakan di daerah pick. Gue penasaran banget, ini ada Bapak Jamchat Indonesia, tapi kayaknya udah ada suara darah-darah yang keluar dari Black Horse X9. Ya, di mana Iki udah tersisa dengan darah yang cukup sekarat, memutuskan untuk mundur karena dia nggak bisa melakukan apa-apa, Yes. mengingat dia nggak punya resource dan Wah. nggak punya senjata, Ini Pak. benar-benar krusial banget untuk bela X9 Iki. Kalau Ya. seandainya dia ketembak 1 hit lagi, bisa dipastikan dia harus tumbang dan gak ketolong ya. Kelar sih. Kalau misalkan gue yang main udah rata satu squad. Oke, gitu. jangan kasih lolos ya Jangan kalau lu yang kasih main. lolos. Tapi kebetulan dari L40 sendiri memberikan space dan memberikan nafas sehingga BLH sendiri masih bisa bernafas ya untuk regroup itu dia. lagi. Cuman apa yang dilakukan oleh L40 sendiri menurut gue cukup bijak, di mana mereka nggak mau terlalu nge-push, mereka tahu ketika musuhnya kabur, ini artinya kita memiliki free looting di daerah Cape Town. Dan di Yes. sini bakal bertemu sebentar lagi, Bener, di mana ada- Legalot sendirian Oh, bakal oh. bertemu dengan Valen dan dengan Arcana maksud gue. Yap, di sini Opa juga udah bersiap-siap dari Arcana Akar. Udah ada suara-suara step-step juga. Udah Ya. ada Kaleng juga bakal coba di follow up mungkin. Dan Legalot juga bakal coba mengejar seorang Opa. Hati-hati Opa, bakal ngumpet dulu. Wow, Ternyata my tertabrak God. lari dong. Ya Harus ampun, tertabrak what di you sana. guys doing? Oh my god, bakal langsung di Satu sama. jar gitu aja oleh Lords bakal bertembakin. Sementara itu maju dulu, Ubuda bakal recover dulu. Temennya yang lagi knockdown yaitu Yamil. Sementara itu masih beri panah Legalot. dari Akar dan Legalot bakal terknockdown gitu aja oleh Kevin. Dan di awal. Wow. Tak Luar terduga-duga. biasa. Ini benar-benar satu pencapaian terbaik RRQ di belakangan ini. Oh. Di mana mereka selama ini ketika fight 4 lawan 4 gak pernah utuh. Nggak pernah utuh. Kali ini mereka berhasil membuktikan karena mereka udah comeback stronger ya. Yes, dan di sini juga ada Black Horse bakal bertemu dengan Jadon. Cukup sekarang udah ada kali tabrak sehingga Jadon juga terkena. Masih ada 2 easy for Ikam bakal masuk dulu ke rumah. Oh my dan God. bakal dijabjat langsung dihabisi oleh Ikam. Dan Averus bakal tumbang gitu aja. Black Horse harus mengalami kesulitan yang amat sangat melawan Bigetron Begel di sini. Sehingga dia harus mundur aja karena Ya. terlalu sulit. Terlalu sulit di mana Ikam sendiri adalah Wonder Boy dari Bigetron yang gak bisa dipungkirin skillnya. Ketika lu mau duel sama dia, lu better prepare orang di belakang lu. Yap, dan kalau gue perhatiin sendiri dari Black Horse S9 bisa gue bilang ini benar-benar udah mati langkah karena dia mau gerak ke mill pun udah nggak ada resource harusnya. Udah nggak ada resort dan di sini Valen udah ditembakin dari arah Z Galaxy nampaknya. Yes, Z Galaxy tadi di daerah Suta tentunya Ya, udah mulai bakal melihat. narik terlebih dahulu. Terlalu resiko juga kalau seandainya dihajar ya kan. Lebih baik dia stay along aja karena dia juga tadi udah dapetin 1 squad juga gitu. Benar. Kan. Tapi sebenarnya kalau dia memutuskan untuk turun tadi, keuntungan ada di tangan mereka di mana mereka dapat ada 4 orang sedangkan Z hanya 3 orang dan satunya terpisah. Yap, benar banget dan ternyata RRQ sendiri lebih memilih untuk memantau di daerah yang cukup rawan yaitu perbatasan antara Bima Sakti dan juga Clock Tower ya. Pertigaan berdarah bisa gue bilang. Dan ada pergantian pemain nampaknya di sini. Yes, benar. Pergantian mobil ya. Pergantian pemain mungkin agar lebih terkondisikan ya. Iya, gue udah lama nggak ngelihat kayak RRQ bermain dengan mobil-mobilan. Sekarang mereka gunakan lagi. Apakah meta yang dulu dimainkan oleh mereka bakal keulang lagi? Dan mengingat di gameplay game pertama dan kedua itu bener-bener barbar ya. Yes. Kayak semua orang itu nggak ada yang nahan-nahan. Ketika ada musuh langsung tembak, nggak pakai lama. Dan ditambah lagi Legalot pakai mobil yang berbeda. Oke. 3 mobil. 3 mobil yang berbeda dan ini bisa jadi satu warna juga
di turnamen kita ini Ya. harusnya para musuh yang lain yang udah sadar ada RRQ Hades bisa take notice ya sebenarnya. Ya, benar banget. Dan di sini kita bakal lihat gimana pergerakan RRQ dan juga tim Bigetron yang sebenarnya cukup dekat, tapi nggak ada pertarungan apa-apa. Sama halnya kayak ketika Aura turun di pick tadi ya. Yes. Dengan BTR nggak ada fight sama sekali. Bahkan nggak terjadi apa-apa dan bahkan Bigetron yang berhasil dapetin Black Horse ya. Ya, dan ternyata RRQ memutuskan Bakal. untuk stay di Factory kah? Yap, di mana Factory sampingnya itu udah ada para pemain dari Bigetron Academy. Ini Ya. bisa dibilang di depannya juga bahkan udah ada Aura Xcode. Ah, Sorry maksud gua Aura NSC. Yap. Ini bakalan stay long dulu di daerah Pocinok dan ini rame banget, bakal jadi berdarah banget Pocinok ya. Bakal jadi berdarah banget kalau sekiranya Bigetron memutuskan untuk masuk ke Pocinok juga. Dan beda ya, ini Bigetron yang BGL. Yes, ini Kalau Bigetron BGL. semisalnya yang Akademi memutuskan untuk masuk juga, ini bakal chaos banget sih. Yap. Dan Ini udah saling ada- setup ya. Ini udah ada Kapten J dan juga yang udah mulai coba flanking dari arah Ya. kiri. Udah mulai perlahan masuk ke depan dan udah mulai mendekat juga satu sama lain. Apakah bakal ada suara tembakan? Bersiap-siap aja sedikit lagi dan kalau kita lihat ada BGL juga yang udah mulai mengamankan satu rumah beton. Masih dipantau aja para pemain dari Aura NSC, belum ada suara tembakan dari tadi tapi udah bakal coba di start. Ikam bakal tumbang oleh Wawan, bakal langsung dia ngebisin Ikam dan boom di sisi lain bakal tumbang. Ikam bakal tumbang gitu aja oleh Wawan MKS. Dan kalau kita perhatikan, Valen juga berhasil dapatkan di OKP ini. Sementara Kapten J dan bakal tumbang oleh Imba. Dihabisin itu aja oleh Imba. Dua player dari Bigetron bakal tumbang oleh Aura NSC di sini. Wow, dan kalau kita perhatikan lagi masih ada dari Ran MKS dengan M60-nya yang saja dan Boom Ortus di sisi lain harus tumbang oleh RRQ Hades. RRQ berhasil mewipe up Boom ID, Boom Esport maksud gua dengan 4 orang lengkap. Disusul dengan Aura di sini bakal fight lagi dengan Bigetron. Yes. Gak dikasih nafas. Dan ini Danger Ajisen. Zone udah terpisah AG dan juga Upin. Yap. Masih belum ketahuan bahkan Upin masih ada di belakang. Ini bakal sulit banget. Para pemain dari Aura NSC sendiri taken notes lebih ke arah AG. Ya. Dan ini bakal jadi sulit banget karena ada L40 di depan. Dan komit banget untuk ngejar ya. Di lain sisi ada fight lagi lagi. di sini para pemain dari Bigetron Academy berhasil dapetin poin dan juga L40 berhasil dapetin AG ternyata terkenal dari itu aja. Sementara X6 Code berhasil dapetin 1 poin kill lagi. Ada setup Venjet di Yes, sana bakal yang bakal coba ditabrak. untuk masuk Jangan begitu aja. monster truck. Wow! Khawatir gitu aja, coba turun langsung jar. Suara senjata diambil bakal tumbang. Zarky juga bakal tumbang. Diambil bakal langsung dihabisin. Oh my Silan, God! bakal tumbang juga Legalos. Masih ada di sana melawan Avengers dan Valen bakal tumbang gitu ya. Terus Legalos dengan Skarnya. Masih coba nembakin satu pemain lagi dan masih coba recover dulu dan oke. Vince bakal tumbang. Masih coba menahan dulu dan kalau kita perhatikan bakal langsung Tersisa diras satu aja. orang, Zed Tembak lagi di sini. lagi. Satu lagi Silen. Dan kalau kita lihat masih bisa selamat ternyata dengan MP40 coba tembak dengan masih bisa selamat lagi. Loncat lagi. Sedikit lagi jatuh lagi. Jeff Galaxy harus tumbang oleh RRQ Hades. 12 kill. 12 kill. Masih di early game. Masih di early game dan menyisakan 2 player dari RRQ Hades. Lord dan juga Legalot. Duo terkuat di muka bumi dan udah ada fight lagi nampaknya di sini. Yap, udah ada suara tembakan lagi ternyata dari pinggir pantai. Di mana para pemain dari Ron Esport juga bergerak mendekat. Udah ada langsung ke arah Ron Maximum. Perang saudara terhindarkan langsung tumbang di sana seorang Mirli. Bakal coba langsung dirasain oleh Minarus. Bakal diajar dan Ron Maximum bakal tumbang oleh saudaranya sendiri. Luar biasa, ini bener-bener fight antar darah yang ada ya. Tersisa masih ada 4 orang ternyata dan udah mendapatkan 2 kill. Ini menjadi 1 poin plus Investasi. untuk Ron Esport. Yes, ini untuk investasi Ron Esport mengingat Ron Esport juga tadi sempat mendapatkan buya di game pertama. Dan yang mereka harus lakukan adalah stay long aja, nggak perlu do something yang terlalu riskan karena mereka udah ngantengin poin dan mereka juga masih ada di dalam zona. Git good lah ya, tinggal Yes. santuy-santuy aja ya. Yoi, pelan-pelan, kalem aja. Ya, dan di lain sisi kita udah melihat udah banyak banget orang yang tereliminasi satu persatu. Di Ada mana juga. tersisa 26 dan 8 tim yang hidup. Ini artinya udah banyak banget tim yang pincang. Yap, di sini ada L40 juga yang sangat berdekatan dengan Aura NSC. Yap. Jadi harus berhati-hati banget, udah ada suara lineman juga yang meledak di rumah ayam tentunya. Bakal turun dulu Upin. Udah digocek begitu aja Masih oleh bisa Upin. digocek sementara Upin menerima banyak banget damage. Oh! Jangan di peluru. Bigetron BGL harus tumbang oleh Aura Kasih sana. Ada L40 juga bakal jadi Oh, target. Iba! Kasih dapat 1 poin kill. Sementara dia bakal langsung
dihabisin, gak dikasih ampun. Sementara itu juga masih coba dipantau oleh Wawan dari kejauhan. Apakah malah di Sandrimbang udah ada keluar, coba ditembakin lagi dan lagi oleh Wawan. Masih bisa selamat ternyata L40. Dan kalau kita perhatikan di-commit ya. di pinggir pintu malah dapat diajar. Oh my God! Dan kalau kita lihat Wawan bakal mendapatkan Aura kill. kasih. Lalu dihabisin oleh London juga kasih. 1 poin kill lagi si Keser. Apakah bisa bertahan si Keser? Kita bakal lihat di sini di mana Wawan masih coba cover teman-temannya dengan cukup baik dari jauh. Yap, Ran dan MKS juga bakal bertemu di sini nampaknya bakal dengan satu Razor M. dari Oh my kasih God. satu orang lagi. Ada glual yang bagus banget. Tapi Raza dan bakal Wow. satu orang bakal ditukar aja oleh Razor M. Tapi Imba masih bisa mendapatkan satu Razor. Mencoba revive dulu. Langsung dihabisin gitu aja dong. Ini Aura NSC bos, bukan kaleng-kaleng. Yoi. Masih survive mendapatkan 6 kill tambahan. 6 Oh kill my kali ini. God. Zik Eser udah mulai kelihatan oleh Wawan. MKS bakal dapat dikejar sedikit lagi. Zik Eser bakal kelihatan. Apakah bakal langsung diajar? Udah coba ngumpet di rumah pos. Dan kita lihat ditembak aja. Udah cukup sekarat. Masih bisa unggul medical kita. Lemparin Ada spam granat. 1, 2, 3, 2 granat. Dan bakal meledak saat lagi. Bakal langsung diras. Pakai kok Oh. di sana. Luar biasa banget. Aura NSC gak mau kalah dari pesaingnya RRQ Hades. Yes. 7 kill sudah dikoleksi dan masih ada 4 orang. Ini benar-benar akhirnya Aura kembali menunjukkan tarinya ya. Nah. Setelah sekian lama dia Setelah sekian lama orang-orang pada nanya, Bang Aura main gak Bang? Ini, Akhirnya bro, ini, bro. dijawab bro. dan ini di grand final untuk Ini mendapatkan grand satu final. golden ticket. Nah gitu. itu dia. Wah, gila, gila, Aduh, gila. Seperti yang gue prediksi, Pochinok beneran berdarah ternyata dan hanya menyisakan daerah Mars Electric dan juga daerah Victoria, di mana Mars Electric ini udah identik ada Star 8 nih yang habis Ya. dari Sentosa. Ini kalau sekiranya zona masuk ke Star 8 lagi, 80% bisa gue pastiin Star 8 bakal buyah. Yap, karena kalau seandainya minggir dikit itu open field di arah Star 8 ya. Pertama itu, dan ketiga, Star 8 punya catatan ketika zona keempat ada di mereka, mereka bakal dapatkan buyah dengan gampangnya. Ya sekarang mereka adalah salah satu tim yang sampai zona duluan gitu ya. Ya. Dan Ketika mereka ada di luar zona, mereka bakal struggling. Tapi ketika keadaan begini, mereka bakal menunjukkan taringnya. Kalau sekiranya zona ketiga ada di pihak mereka lagi. Yes, so kita bakal lihat kira-kira ada di mana. Tapi gue punya prediksi akan di tengah-tengah. Dan yes, bener aja, masih bersinggungan sama Victory. Ya, dan keputusan yang kurang baik tadi dari tim RRQ yang ada di Factory, dia pindah nggak tahu zonanya di dalam ya. Iya, padahal Aduh. dia kayak abis dapetin Z Galaxy, udah stay aja di Victory di Ya, lantai 2 ya kan. bisa nahan aja di situ ya. Dan kita bakal lihat juga gimana Starlight Venom udah mengeker-ngeker ke arah Bigetron Academy ini. Yes, itu udah ada scoop kali 4 juga dipegang sama Venom di mana satu tower itu udah kelihatan ada 2 dan ini sebenarnya nggak bagus untuk Bigetron Academy. Gak bagus. Karena kalau seandainya kelihatan kepalanya sedikit, seandainya lu revive kalau ada yang kena knockdown, kepalanya kelihatan, ketembak lagi. Ya, dan Venom di sini, ini yang seperti gue bilang, ketika masuk ke Venom ke Starlight Esports, merubah sedikit meta yang dimiliki oleh mereka. Kayak tempo yang dimiliki lebih cepat, Yes. dan kayak fight jarak dekatnya lebih sering dari biasanya. Wah ini lumayan beresiko juga kalau kita perhatikan posisi dari Imba JR ya. Yap. Dia sendirian di balik pohon dan untungnya nggak ada tim yang ngenotis Aura perlahan mendekat ya. Ya, dan menurut gua kenapa mereka bisa berapi-api gini, ada support dari ibu-ibu negaranya guys. Ibu negaranya Iya, ini dari hashtag atas bucin sana. power ya. Bucin power. Bucin power dan juga para Aura Farm juga. Nambah damage ya. Nambah damage Iya, nih Aura iya, Farmnya udah Aura kayak Farm skin ya. Dan kalau kita lihat luar juga biasa. ini dari Ran sendiri kayaknya udah sadar ada satu tim di depannya makanya dia benar-benar take notes banget nih di depan dia ya kan. Gak mau terlalu santuy buat masuk ke dalam zona ya. Yap, pelan-pelan aja dulu. Liatin siapa yang lari duluan tembakin gitu ya. Nah, Ini bakal coba dipantau terus, sudah ada suara kaleng juga. Ada satu tamu terlalu nekat nampaknya. Masuk kandang macan bosku nampaknya. Bakal coba diajar. Udah ada Wawan juga, coba ngambil airdrop. Sudah ada yang kebakar juga mobilnya. Ada yang Bakal tujuh ditembak. sembilan. Ada yang pengen pelontar. Gak sempet. Oh! Wawan. Dengan flow saja. Bakal langsung dihabisin oleh Wawan. Ada Ran juga. Tersisa Iki di sana. Sementara itu bakal langsung dihabisin juga oleh Imba. Say goodbye Serlot. Sayang banget. sayang banget. Lagi-lagi Aura mengamuk dengan total kill 9. Iki, masih ada Iki bakal coba dikeker dengan AWM tentunya oleh Kasih. Cukup sekarat, bakal coba ditembak. Masih bisa naik kaleng, tapi terlalu beresiko karena di depan juga udah ada kapten terkuat di bumi. Bakal coba ditembakin mobilnya, kebakar dikit lagi. Iki dalam bahaya cukup sekarat, satu hit lagi. Iki Oh, berhasil selamat survive. ternyata.
Yap, dan kalau kita lihat juga Iki, tapi gua rasa nggak bakal lepas dari para pemain lainnya. Karena ada para pemain dari RRQ Hades juga bakal bersiap-siap masuk ke dalam zona victory. Dan ini bakal jadi sulit banget, harusnya juga untuk Aura. Ya, dan udah ngelihat ada pergerakan 4 orang langsung. Bakal coba gerakkah di sini RRQ Lord masih coba untuk menahan. Yap, Udah kelihatan bakal ada Aura dengan Imba Bonsara, Junior di sana. tapi bakal dibalikin oleh dengan Bonsara. kapten terpati Itu dia, Bumi. Duar, Oh. sebagai Bunda, bakal tumbang ternyata Imba. Dan Ziggy juga bakal tumbang oleh Momala. Lagi satu hit lagi, Oh tapi my ternyata God. bakal tumbang. Inilah dia kekuatan dari Aura Fire. Bucin Power Israel. Aura EDSC Fire. 11 kill point. 11. Dan kalau kita perhatikan, Venom bakal tumbang oleh X6 Code. Menyisakan 14-13 orang aja. Hayabusa udah tumbang oleh Mr. Runner. Ya, dan kalau lu lihat tadi sebenarnya M79 dari Legalot mengenai keduanya, tapi mereka menggunakan Phase 4. Oh my god, dan kalau kita perhatikan di sini udah ada suara tembakan juga ke arah Oke. Genjer. Apakah Genjer bakal selamat sini dari Ronnie Sport? Glory udah melihatkan dan akhirnya Genjer satu tumbang gitu aja. Tersisa 4 tim sekarang. Tersisa Yang- 4 tim sekarang. Dan Black Horse juga menjadi tim selanjutnya yang harus tereliminasi. Hanya menyisakan 3 tim aja. Apakah Aura NSC bisa mendapatkan buya di Waduh. game ketiga pada siang hari ini? Yoi, coba mana Aura Fire, suara dan juga Ronnie Sport. Luar biasa pasaran yang bakal diberikan oleh X3 Code. Masih berhasil ngumpet dulu untuk penyelamatan diri. Ini terlalu krusial untuk Bigetron karena dia ngumpet di tower ya. Yap, bener banget. Dia ngumpet di tower. Di mana X8 Code yang gua take note dari tadi, dia adalah S-playernya. Dia main sangat ngeri. Tapi di game kali ini bener-bener X6 Code yang... Oh, kasih AWM memakan korban. Langsung Oh dia my begitu aja. God. Oleh kasih di sini. Dan total perolehan kill. Sekitar 4 kill dan bakal dipantau juga tower yang ada. X6 Code tersisa. X3 juga udah turun. Terpisah gitu aja. X8 mulai coba ditembakin terus oleh kasih. Oh my god. 13 kill ini bosku. Ini dia kekuatan dari Aura Power, Aura Fire. Ronnie Sport juga masih lengkap 4 orang. Masih lengkap 4 orang. Bakal coba untuk kontes, Ada tapi tembak, Minoru ada Wawan masuk dan ke KS. dalam zona, Siap-siap, menahan Lua udah pergerakan. dipasang. Bakal dapat diajar juga terlalu dekat. Wawan bakal masang Lua lagi. Refleks yang bagus banget dari Wawan. Memasang Lua dengan baik banget. Bakal dapat dikasih grenade, tapi nggak kena. Bakal ada jump juga. Dar suara senapan. Coba Wow! tumbang. Dan ada yang keras juga yaitu kasih. Bakal dapat diajar. Para pemain dari Ronnie. Oh my God! Apa? Jump shot Indonesia. Kita lihat Wawan dan juga frontal. Dan 16 kill. 16 kill. God! Dan kita lihat tersisa Bigetron. X8 Code bakal coba diajar. Terlalu X8 Code bakal tereliminasi. Menyisakan 1 orang lagi. Dan Iya. Aura NSC ternyata yang harus tereliminasi. Dan Bigetron Academy yang ternyata berhasil mendapatkan buya. Luar biasa, gua sampai speechless pak. Aura NSC benar-benar comeback dengan total kill di atas 10 kill point. Ini juga ya kalau gitu kita Itu lu lihat tadi 2 lihat kill loh. highlightnya. Dan satu hal ya, apa yang dilakukan Aura NSC tadi benar-benar mereka bukan jadi orang ketiga, Ya. mereka pure 1 lawan 1 dan Yes. mereka selalu membuktikan kalau mereka menang. Yap, benar banget. Dan ini sedikit highlight juga dari beberapa Nah momen. ini sih gue bener-bener wow, RRQ ditabrak di sini, ditabrak habis-habisan ya. Tapi ini ketarik ulur lumayan lama juga sama Z Galaxy ya. Ya, dan di sini benar-benar yang merubah keadaan itu ada Legalot dan juga si ini ya, Lord ya? dan Lord ya. Yap, memang Lord juga tadi jadi salah satu top 4 juga. Hmm. Dan ini cukup lama juga diulurnya sama Fightnya Z cukup Galaxy. Dan itu dia momen terakhir. Walaupun emang tadi sempat satu ada korban juga nih di sini. Legalot harus terkena knockdown. Nih. Ini benar-benar krusial banget untuk Legalot karena sekali jump stop langsung terkena knockdown. Dan ini pas Ron komit buat ngajar tim maksimum ya. Yap, dan ada tadi Starhead juga yang bisa dibilang tidak cukup beruntung walaupun udah dalam zona ya. Ya, dia ada di luar zona sebenarnya. Ketika dia mau masuk ke dalam zona udah ada Ron yang sebenarnya ngebegal mereka di tengah jalan. Oke, berarti Ron sendiri bisa dibilang konsistensinya udah pegang, tinggal kill point-nya aja ya. Ya, Yang harus dikejar. dan ini Razor M ya, lu lihat M-nya. Oke banget, cuman karena memang sedikit sulit 1 lawan 3, Yap. gak apa-apa tapi dia udah memberikan tontonan yang luar biasa ya. Yoi, Jump dan shootnya udah kayak kancil coy. jump shoot udah kayak kancil. Dan kalau kita lihat ini enak banget, bakal langsung dihabisin gitu aja oleh seorang Wawan. Nah, Dan- ini yang mau gue bahas ketika Legalot menggunakan M79 ya. Iya. Dia bener-bener plot twistnya ketika pas ditembak kena dua-duanya tapi pakai phase 4. Yep. Langsung dihajar sama Aura NSC-nya bosku. Nih, lu lihat Nih si ya, kasih pas sama di sini ya. Wawannya dari Ya. kiri. Wah, Prediknya gila. lu lihat ya. Dang! Nah, Kena masih. dua-duanya pak. Tapi setengah doang darahnya Ya. berkurangnya. Gila.
Itu ya, efek dari Fast Level 4 ya. Fast level 4. Jadi emang Save penting the banget. day ya. Save the day. untuk Kalau Aura. misalkan tadi dia pakai Fast 2 aja udah kelar sih. Nah, ini momen paling heroik menurut gua dari Kasih. Lu lihat dia jatuhin 2 orang sekaligus. Wah, gila. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Di luar gua. nalar cuy. Ini ya, that's why dia disebut Bapak Jamshot Indonesia ya. Disebut Bapak Jamshot Indonesia. Luar biasa. 16 kill ternyata dikoleksi oleh Aura NSC ya. Sebenarnya satu knockdown, Ah. di sini. Nah, tapi nggak kehitung kill ya, karena kalau masih knockdown nggak kehitung kill. Nggak dihitung kill. Dan Iya. perbedaannya lumayan cukup jauh ya, sekitar 245. Padahal Hades tuh belum pernah buyah. Iya, Hades belum pernah buyah. Tapi total kill sih. Kill Total poinnya. mereka tuh benar-benar selain stabil di placement dulu, stabil ditambah juga kill poinnya yang banyak banget. Jadi Betul. kayak bisa menyusul ketertinggalan gitu. Iya, dan kita sepertinya bakal melihat top 4 ya, top 4 yang melakukan kill terbanyak di game sebelumnya. Ayo Silakan. kita lihat. Oke, kita masih akan menunggu kira-kira top 4. Nah, ini. dia nih. Wis, Bapak Jamshot Indonesia. Ini Gila. Game tadi sih nyayur banget emang si Nyayur Aura. banget. Nyayur 13 apa 14 ya? 16. 16 kill. 16 kill berhasil dikoleksi oleh Auranes di game Itu ketiga. tuh Wah. sampai lucu tau gak sih peringkat Apa? 1-2 aja tuh gak pernah buyah. Nah, ini Kill point dia. doang. Kill point doang, gila. Berarti sebenarnya di situ adalah kesimpulannya ya. Ya, lu buyah tidak menjamin akan lolos. Nah, itu. Lu buyah belum menjadi jaminannya. Jadi yang penting adalah perbanyak poin kill karena kita tahu kan poin kill satunya aja 20. Kalau 20. misal 20 kali 16 kill. Ya. Belum lagi, 320. belum lagi ditambah sama placement. Itu pasti bakal ngebantu banget sih. Betul. Iya, itulah Free Fire ya, dimana poin placementnya sama poin killnya itu bisa ngerubah drastis semua keadaan. Banget. Kayak gue inget waktu di final areanya sendiri, RRQ Hades itu tadinya peringkat 10 awalnya. Masuk game keempat, ngekill 28. Oh, itu gua tahu ya, padahal